rezeki di rumah tangga akan terhambat jika istri tidak menurut dengan suaminya. Sedangkan suaminya juga tidak melayani istrinya dengan baik atau bisa dibilang cuek. Lalu apakah istrinya yang harus mengalah duluan atau bagaimana, Ustaz? Sebentar, jadi saya pengen nanya dulu, rezeki itu apa sih? Kan kita selalu memaknai rezeki itu kan materi kan, harta kan? Karena kita hidup di zaman apa mungkin ya, terlalu materialistis sehingga kita baru bisa menghargai sesuatu itu yang berbentuk angka. Kalau nggak berbentuk angka, kebaikan apapun kita nggak ada gitu. Padahal kesehatan itu rezeki. Anak-anak itu mahal banget loh. Dan gak ada nilai yang bisa menghargai itu. Terlalu mahal. Jadi ketika kita dikasih kesehatan, punya anak-anak yang sehat-sehat, soleh-soleha, punya mertua yang pengertian, punya ipar adalah beda-beda. Punya saudara yang ngalahan, punya ipar yang baik misalnya. Bahkan punya tetangga yang baik, itu tuh rezeki. Punya tetangga yang baik itu rezeki gitu. Karena sampai kata Nabi, salah satu di antara rezeki terbaik dalam hidup di dunia itu tetangga yang baik. Karena kalau tetangganya gak baik itu juga benar-benar azab. Tetangga suka buang sampah sembarangan, tetangga parkir sembarangan, tetangga kalau lagi bikin hajatan tutup jalan dengan sound horek, terus soundnya diarahin ke rumah kita. Itu kan ngeganggu banget tuh, beban banget hidup di tetangga kayak gitu. Kita mau pindah rumah udah terlanjur beli rumah di situ, nggak gampang untuk ngejual. Kita doain dia nggak mati-mati, misalnya. Jadi rezeki tetangga yang baik, keluarga yang baik itu tuh mahal. Kenapa diartikan dengan materi? Gitu. Berarti ketika dalam rumah tangga itu kalian nggak harmonis, sebetulnya emang bukan masalah nggak dapat materinya, emang rumah tangga itu juga bukan rezeki, tapi ujian. Rumah tangga itu sendiri belum jadi rezeki, karena kan harusnya rumah tangga itu bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu apa? Feeling safe. Kalian nggak ngerasa takut, kalian nggak ngerasa khawatir, kalian nggak ngerasa diteror. Karena ada istri yang takut sama suaminya, takut dimarahin, takut dipukul, berarti gak sakinah, gak feeling safe. Ada juga suami yang ngerasa gak tenang dengan istrinya. Kalau dia jauh dari rumah, istrinya amanah gak nih? Jadi gak feeling safe. Kedua, mawaddah. Mawaddah itu ketika perempuan merasa diratukan, ketika laki-laki merasa dirajakan, dimuliakan. Kalau laki-laki itu yang penting dihargain, dimuliakan, misalnya sesekali istrinya bilang makasih ya udah berjuang untuk kami, kamu adalah pahlawan bagi keluarga. Itu bagi laki-laki berharga banget. Bagi perempuan diratukan itu artinya disayang, diprioritaskan. Kalau bagi laki-laki dihargai. Itu namanya mawaddah. Sedangkan rahmah dimaafin, ditolerir kalau salah. Gak apa-apa, besok jangan diulang lagi ya. Ya janji. Makin sering diginiin, artinya makin sering dimaafin, ditolerir, gak apa-apa, berarti makin rahmah rumah tangganya. Dan itulah yang disebut dengan rezeki rumah tangga. Jadi kalau rumah tangganya gak feeling safe, gak merasa dimuliakan, gak dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, berarti rumah tangga itu belum jadi rezeki. Bukan hubungan kalian menghalangi rezeki, emang rumah tangga itu belum jadi rezeki. Nah gimana caranya biar rumah tangga itu jadi rezeki? Biar jadi takdir baik, biar jadi takdir kebahagiaan. Gimana caranya? Saya selalu bikin analogi segitiga sama kaki. Titik di atas ini Allah, titik di sebelah sini suami, titik di sebelah sini istri. Jarak suami dan istri ini jauh. Cara supaya mereka dekat adalah mereka naik ke atas. Semakin mereka naik ke atas, semakin jarak di antara mereka dekat. Semakin mereka jauh dari atas, semakin jarak di antara mereka juga saling berjauhan. Jadi, kalau kalian pengen memperbaiki keadaan rumah tangga, cobalah sama-sama naik ke atas. Perbaiki ibadahnya dulu, perbaiki
amalnya, banyak istighfar, banyak taubat, makin ke atas. Bagaimana kalau salah satunya ke atas, yang satunya lagi masih di bawah? Maka setidaknya walaupun jarak mereka jauh, dia udah mendekat kepada yang menenangkan hatinya. Maka yang naik ini akan lebih sabar, lebih tenang. Walaupun yang ini nih yang ngeluh nih, karena dia masih jauh. Jadi kalau mau dekat dan sama-sama bahagia, ya dua-duanya naik. Disitulah kenapa ada watawasau bil haq, saling mengingatkan, saling mengajak. Kalau ada pengajian, ajak pasangan, yuk kita ngaji bareng. Nanti setelah itu aku traktir makan deh, gitu kata suami. Kata istri, yuk kita ngaji bareng. Misalnya disemangatin suaminya, biar kita belajar apa, atau setelah itu nanti kita nonton bareng, atau setelah itu kita ngapain, makan di mana gitu. Itu tuh semuanya membuat mereka jadi naik ke atas. Ketika mereka naik ke atas, jarak di antara mereka semakin dekat. Gitu Kak Faras. Terus siapa yang harus ngalah duluan? Ada satu hadis tentang masalah keributan di antara keluarga. Ini berlakunya bukan hanya untuk suami istri, adik kakak juga dan seterusnya. Kata Nabi, jika ada dua orang mukmin bertengkar, yang pertama mengajak damai, dia yang pertama masuk surga. Jadi ini bukan tentang siapa yang ngalah, tapi siapa yang pengen masuk surga lebih dulu. Yang pertama ngajak damai. Ngajak damai itu tergantung. Kalau dia yang bersalah, ngajak damai artinya minta maaf. Kalau dia ngerasa gak bersalah, ngajak damai artinya memberi maaf. Pokoknya damai aja. Yang pertama mengajak damai, dia yang duluan masuk surga. Jadi kalau mau tahu di antara kita nih yang masuk surga siapa dulu, lihat ketika lagi berantem siapa yang ngalah duluan atau yang ngajak damai duluan. Itu motivasinya.